Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 17 Mei 2022. Mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema perenungan kita pada hari ini adalah peran tubuh Kristus. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa tubuh Kristus memiliki banyak anggota yang memiliki peran yang berbeda. Tidak ada satu anggota pun yang tidak memiliki peran yang penting. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika mereka menjadi pengikut Kristus, ada banyak tantangan nyata, bahkan mengancam nyawa di hadapan mereka. Namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk berperan dalam tubuh Kristus. Para murid Yesus yang menyingkir dari Yerusalem pada masa penganiayaan telah menjadi gereja yang bertumbuh. Mereka memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Alhasil sejumlah besar orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, mereka pun menjadi gereja yang besar di Antiokhia karena tangan Tuhan menyertai mereka. Gereja Yerusalem mengutus Barnabas pergi ke sana dan tidak ada penjelasan mengapa mereka mengutus Barnabas. Hanya saja Barnabas dicatat sebagai orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh iman. Peran utamanya adalah menguatkan warga jemaat agar tetap setia kepada Tuhan dan mengajar. Untuk mengajar jemaat ini, Barnabas mencari Saulus dan menjadikannya rekan sekerja dalam mengajar. Mereka tinggal setahun lamanya di Antiokhia. Selama tinggal di Antiokhia, ada kemungkinan kelaparan melanda Kekaisaran Romawi. Jemaat di Antiokhia pun mengumpulkan dana untuk membantu sesama saudara seiman yang ada di Yudea. Memang tidak dicatat secara jelas apakah ini inisiatif Barnabas atau tidak. Tetapi kita patut menduga bahwa Barnabas berpartisipasi dalam keputusan jemaat Antiokhia ini. Kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan gereja berasal dari penyertaan Tuhan. Namun penataan berbagai peran yang berbeda juga ikut serta memengaruhi pertumbuhan gereja. Karena itu gereja perlu menata keterlibatan orang-orang yang cakap dalam memberitakan Injil, dalam menguatkan jemaat, dalam mengajar, atau dalam menjalankan bantuan sosial. Selain itu gereja jangan hanya melihat kecakapan semata, tetapi juga kualitas rohani yang terlibat dalam pekerjaan Allah. Kita harus mengambil peran dalam pelayanan Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Kita harus mengembangkan potensi yang ada demi kemajuan pelayanan tubuh Kristus. Namun jangan lupa, semakin hari kita semakin hidup kudus dan menjaga relasi kita bersama dengan Tuhan. Sebagaimana kita melihat bagaimana gereja, jemaat-jemaat Tuhan di Antiokhia, mereka dengan rela hati, mereka dengan sungguh hati mau membantu pelayanan. Dengan rela hati, mereka bersama-sama bersatu hati melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apa peran yang sudah kita lakukan sebagai tubuh Kristus? Apakah kita sudah melakukan bagian kita dengan baik? Atau justru kita hanya menanti untuk dilayani, diperhatikan, dan bahkan seringkali kita justru merasa tersisih? Padahal justru tubuh Kristus akan semakin berkembang jika setiap anggota menyadari perannya
dan melakukan perannya dengan baik, bukan hanya duduk diam dan menanti. Mari kita merenungkan apa yang menjadi peran kita. Meski sederhana, sangatlah berharga di mata Tuhan, baik dalam pelayanan, doa, daya, dan dana. Mari kita merenungkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi peran kita, dan lakukanlah untuk kemuliaan Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mengenal Tuhan dan kami dipanggil menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Namun ya Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, ingatkan kami terus akan peran kami sebagai tubuh Kristus. Apapun itu, mampukan kami, gerakan kami untuk kami melakukannya agar tubuh Kristus semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.